Dia adalah, Dia Rena. dan kita berdua adalah Psikolog. Kadang lo merasa bahwa kualitas lo udah cukup oke, tapi kalau belum dapat pacar juga ya. Padahal lo udah pengen banget dapat pacar. Gue tahu tuh, makanya kita harus jual mahal. Lo kata semua orang Bill Gates, sebutuh-butuhnya orang sama bensin, kalau harganya naik terus, ya bakal didemo juga. Seenak-enaknya kue buatan lo kalau harganya 5 juta ya bikin pengen nabok. Katanya cinta kayak main layangan, harus saya kendur gitu. Layangan itu permainan. Tapi cinta itu bisnis. Hah? Bisnis? Iya, bisnis. Bisnis itu bukan permainan. Emangnya judi? Judi! Jadi gimana dong? Kalau usaha meningkatkan modal gue udah maksimal, tapi gebetan gue belum suka-suka sama gue. Ya, seganteng-gantengnya gue nggak bakalan bisa juga kayak Tom Hardy. Gimana kalau gue nggak bisa jual mahal? Sedangkan gue harus nutup biaya operasional gue. Makanya lo nonton Cinta Itu Bisnis. Kalau lo pengen punya pacar tapi belum dapat juga, ada 3 kondisi yang memungkinkan terjadinya hal tersebut. Kondisi pertama, ini kesalahan lo. Lo belum siap untuk berbisnis. Pada umumnya, klien atau customer nggak mau bertransaksi bisnis sama lo. Pada umumnya, orang nggak mau pacaran sama lo. Ini terjadi kalau lo masuk kategori dalam tabel berikut. Untuk cewek, you're fat and not attractive. You're not taking care of yourself, you act like a man, you're a slut, you're a whore. Kalau untuk cowok, you're a loser. Kalau kasusnya demikian, maka jelas lo harus mengubah ciri-ciri tersebut. Kemudian ada kondisi kedua. Lo berada dalam kondisi kedua kalau lo sering mengalami kejadian berikut. Yang pertama, yang lo suka biasanya nggak suka sama lo. Yang kedua, ada orang yang suka sama lo, tapi lo nya nggak suka. Kalau kejadiannya gini, berarti lo udah cukup atraktif. Tapi lo biasanya suka sama orang yang levelnya di atas lo. Lo nggak tertarik sama orang yang levelnya setara atau di bawah lo. Kalau kejadiannya gini, maka yang harus lo lakukan adalah menurunkan selera. Atau sebenarnya lo punya potensi untuk mendapatkan pasangan sesuai selera lo, tapi ada hal yang menyebabkan potensi tersebut tidak terpenuhi. Contohnya, misalnya lo anaknya asik banget, tapi di depan cewek yang lo suka, lo jadi diem, sehingga dia nggak pernah tahu kalau lo anaknya asik. Kemudian ada kondisi ketiga yang akan menjadi fokus topik bahasan Cinta Itu Bisnis kali ini. Nilai lo sebenarnya udah cukup oke untuk mendapatkan gebetan sesuai selera lo, but somehow lo nggak dapet yang cocok. Ini bisa terjadi karena lo berada di tempat yang salah. Pernah nggak lo ngeliat cewek cantik banget, oke banget, nggak kurang suatu apapun? Ya pernah lah, sering banget malah. Tapi kok bisa sih suka sama cowok yang biasa aja? Udah gitu nggak berhasil dapetin tuh cowok lagi? Tahu tuh, kenapa nggak sama gue aja sih? Padahal kalau kita ngomongin kualitas, si cewek itu udah cukup baik. Ini nggak ada kaitannya dengan kualitas si cewek sebagai perempuan. Ini terkait dengan daya beli si cowok. Keterbatasan daya beli seseorang membuat dia memilih-milih apa yang layak dibeli. Kayak gue nggak bakal ngeluarin ratusan juta untuk beli LV, tapi rela banget ngeluarin banyak uang untuk bayar sesi atau alat-alat olahraga. Lain Della, lain lagi gue. Gue bakal mengeluarkan uang ala kadarnya aja buat olahraga, tapi gue rela ngeluarin uang banyak buat beli komik dan jalan-jalan. Nah, makanya pikirin daya beli dan kebutuhan gebetan lo. Ada yang butuh cewek pintar, tapi nggak semua butuh cewek pintar. Ada cowok-cowok yang lebih milih cewek yang bisa masak daripada cewek pintar. Kalau emang cowok itu nggak suka sama lo, ya belum tentu itu salah lo. Emang beda kebutuhannya aja. Kenapa sih? Gue nggak bisa jadi diri sendiri aja. Berat banget mau dapet cewek doang. Katanya be yourself. Berarti nggak ada yang mau nerima lo apa adanya. Tenang, sekarang lo cek kualitas diri lo. Kalau lo yakin produk lo bagus dan ada demand-nya di dunia, sekarang lo cek market. Apakah lo berada di market yang tepat? Apakah lo berada di market yang bisa afford lo? Sekarang cek, lo biasa nongkrong di mana? Lo kerja atau kuliah di mana? Apakah lingkungan lo itu membuat lo bisa berinteraksi dengan potensial gebetan? Kalau ternyata lingkungan lo nggak membuat lo bisa berinteraksi dengan mereka, maka lo harus cari lingkungan baru. Misalnya lo cowok yang ahli sejarah, mungkin demand-nya nggak tinggi di Jakarta. Tapi kalau lo nggak laku di Jakarta, kali aja lo laris di Rengas Dengklok. Mau lo jual Ferrari secanggih apa dan sejago apa marketing lo, tapi lo jualnya ke petani, iya bakal pegel-pegel lo. Petani yang kaya pun belum tentu butuh Ferrari.
Mending duitnya buat beli traktor atau ladang. Bukan salah Ferrarinya, emang salah target marketnya aja. Nah, pikirin deh, gimana caranya supaya daya beli dan kebutuhan target lo pas dengan profit yang bisa lo kasih. Atau ya diubah aja pola pikirnya. Gimana caranya lo nyari orang yang membutuhkan fitur-fitur yang lo punya. Jangan sampai lo mubazir buat seseorang dan seseorang mubazir buat lo. Nah sekarang lo sukanya cewek kayak apa? Yang bisa main skateboard, bisa main gitar, rambut pendek, lucu, kayak gebetan gue gitu deh. Nah cewek-cewek kayak gitu biasanya nongkrong di mana? Di skatepark atau kafe-kafe tempat band indie manggung. Lo biasanya nongkrong di mana? Di rumah. Ya kalau gitu lo harus mempersering kuantitas lo nongkrong di tempat-tempat yang seperti itu. Lo nggak dapet gebetan lo, kan lo bisa aja dapet cewek lain yang sesuai selera lo. Tapi Ren, gue maunya harus dia, nggak mau yang lain. Kenapa? Soalnya sebenarnya gue yakin dia suka sama gue. Tapi dia lagi nggak mau pacaran, kayak punya isu komitmen gitu. Orang-orang kayak gitu tuh bad investment. Mau tahu kenapa? Like and subscribe, Cinta Itu Bisnis.